Jadi manusia itu sebenarnya hanya bayangan di dalam dirinya yang menginginkan sesuatu. Pengen. Nafsu itu pengen. Tapi hakikatnya yang membisahkan kita itu adalah pengen makan, pengen minum. Memang pengen semuanya. Tapi yang menentukan kita bisa makan atau minum dan bisa bergerak dan segalanya itu adalah Allah. I'lam, ketahuilah anna min asma'ihi ta'ala al-qayyum. Nah ini, ketahuilah dari sekian nama-nama Allah itu adalah namanya al-qayyum. Wa huwa mubalaghatun fil qiyam, yaitu adalah Allah zat yang maha perkasa di dalam menentukan segala sesuatu. Ya, maha perkasa, maha kuasa. Tidak ada yang bisa mengatur Allah. Tapi kan dulu saya pernah dengar katanya Allah tidak akan merubah nasib suatu bangsa, kecuali bangsa itu mau merubahnya sendiri. Pernah dengar kalimat itu? Ya, Allah tidak akan merubah nasib suatu bangsa kecuali bangsa itu merubah nasibnya sendiri. Seakan-akan kalimat itu mengartikan bahwa manusia punya kekuatan, ya, punya kebebasan untuk menentukan. Bener nggak? Secara logika memang. Secara logika kita banyak sekali keinginan dan kita banyak sekali rencana. Memang. So, pengen nggak jadi orang kaya? Pengen. Pengen punya rumah, punya mobil. Punya apa lagi? Bisnis yang hebat. Pengen. Pengen nggak? Pengen. Semuanya pengen. Terus apakah semua keinginan kita itu pasti dikabul atau pasti terwujud? Enggak kan? Tadi katanya Allah tidak akan merubah nasib suatu bangsa atau kita ini nggak bakal dirubah nasibnya oleh Allah kecuali kita mau merubahnya sendiri. Seakan-akan kita punya kekuatan kan, punya otoritas kan, untuk menentukan nasib kita sendiri kan. Padahal nasib kita ditentukan oleh. Nah, ini kalau ngaji tasawuf tuh, ya kadang-kadang memang agak-agak sedikit bertentangan, bentrok. Kenapa? Karena ada nafsu di dalam diri kita. Nggak bisa nerima tuh. Orang saya bisa kok. Makan bisa nggak? Minum? Bisa. Gimana caranya kalau mau makan? Ambil piring, masukin nasi ke piring, masukin ke mulut, bener kan? Mau minum, ambil gelas, masukin air ke gelas, masukin ke mulut, minum kan? Tapi coba kalau Allah ngambil kekuatan kita untuk menelan makanan itu dari mulut ke perut. Bisa nggak? Ada nggak orang yang makannya nggak pakai nasi, tapi pakai selang? Ada. Berarti kebiasaan dia untuk menelan makanan nggak dikasih oleh. Hakikatnya sama, dia juga yang makan dari selang pengen makan. Bener nggak? Jadi manusia itu sebenarnya hanya bayangan di dalam dirinya yang menginginkan sesuatu itu. Pengen. Nafsu itu pengen. Tapi hakikatnya yang membisahkan kita itu adalah pengen makan, pengen minum. Memang pengen semuanya. Tapi yang menentukan kita bisa makan atau minum dan bisa bergerak dan segalanya itu adalah Allah. Udah mulai masuk belum? Ya. Jadi kalimat tadi gimana tuh? Bahwa Allah tidak akan merubah nasib suatu bangsa kecuali bangsa itu merubah nasibnya sendiri. Mungkin kalimatnya di situ agak ada yang salah, ya, atau boleh benar ketika kita terapkan itu di dalam pelajaran syariat orang umum untuk membangkitkan semangat, ya, kamu tuh harus
Bekerja keras biar kamu sukses. Bener nggak? Bener kan kalimatnya kan? Kamu tuh harus rajin biar jadi orang pinter. Bener nggak? Bener kalau yang diajak bicara adalah ahli ahli syariat, orang awam, orang umum, orang masih dalam tingkatan dasar. Ya, masa sama orang yang baru mau belajar ngomongnya, nggak usah belajar deh. Kalau Allah nggak pengen kamu pinter, emang nggak bakal pinter. Hah? Nggak usah rajin-rajin belajar. Ya nggak bener lah. Nah, nanti orang yang udah dalam tingkatan dasar itu kemudian udah mulai ningkat tingkatannya, ternyata setelah belajar, giat belajar, setelah rajin usaha, ternyata kok, Pak, kok saya nggak pinter-pinter ya? Nah, berarti di situ kita harus masukkan tahapan yang selanjutnya. Ada apa di situ? Ada rahasia apa di situ? Bukankah setiap orang yang berusaha kebanyakannya berhasil? Bukankah setiap orang yang mau belajar kebanyakannya pinter? Kenapa ada sesuatu yang berbeda ini? Saya udah belajar loh. Ya, udah semangat sekolah, tapi kok nggak pinter-pinter, Pak, nggak paham-paham. Nah, ini mulai harus dibuka mata hatinya itu. Ya. Sedikit demi sedikit. Nah, di sini Allah Subhanahu wa taala mempunyai sifat Al-Qayyum, ay mubalaghatun fil qiyamah. Maha perkasa. Ya, maha kuasa. Faqad qama ta'ala bi amri khalqihi min arsyihi ila farsyihi. Allah Subhanahu wa taala mengatur makhluknya dari arsy-nya itu. Wa ayyana likulli muzhirin waqtan mahdudan. Dan Allah sudah menentukan setiap sesuatu yang zahir waktu-waktunya. Wa ajalan ma'luman, dan juga ajal yang sudah ditentukan. Wa likulli wahidin syaklan ma'luman, dan setiap sesuatu itu punya bentuk yang sudah ditentukan. Wa rizqan maksuman, dan juga sudah ditentukan rizkinya yang akan dibagikan. Makanya di dalam Al-Quran dikatakan, فَإِذَا جَاءَ أَجَلُهُمْ لَا يَسْتَأْخِرُونَ سَاعَةً وَلَا يَسْتَقْدِمُونَ. Ketika ajal setiap sesuatu itu sudah datang, tidak akan bisa diundur dan tidak akan bisa dimajukan. Itu berkaitan dengan rahasia waktu. Kira-kira ada nggak orang yang bisa menguasai waktu? Nah, waktu itu apa sih? Mulai, masuk tuh. Apakah yang dimaksud oleh sa'ah di sini oleh Allah adalah waktu kita ini? Jam yang 24 jam. Yang satu minggu ini adalah 7 hari. Ya, yang satu bulannya kebanyakan adalah 30 hari. Apakah waktu ini? Atau sa'ah ini adalah waktu yang dimaksud oleh Allah Subhanahu wa taala berbeda dengan waktu yang kita pahami sebagai manusia. Ya kan? Kalau seandainya Allah ya mengatakan waktu sa'ah ini adalah waktu sesuai dengan pemahaman manusia, maka semuanya mungkin bisa bisa ditentukan, bisa diprediksi. Bener nggak? Makanya sekarang ada istilah prediksi cuaca. Di daerah Cimanggung besok turun hujan, misalkan. Di daerah Bandung besok cerah. Nah, bisa ditentukan kan? Dikira-kirakan kan? Bener nggak? Karena itu adalah waktu yang dipahami oleh manusia. Kalau waktunya Allah nggak ada yang tahu. Si A lahir kapan? Nggak ada yang tahu. Si A mati kapan? Nggak ada yang repot kalau ada orang yang bisa memahami waktunya Allah. Misalkan nanti nikah tahun sekian, mautna tahun sekian. Wah, sieun duluan tuh. Hidupnya nggak nikmat. Mau minum kopi aja tangannya bergetar nih. Aduh. Bahaya. Bahaya. Makanya itu menjadi rahasia Allah Subhanahu wa ta'ala.
Faidza jaa ajaluhum, nah la yastakhiruna sa'atan wala yastaqdimun. Ketika ajalnya itu sudah datang, maka tidak akan bisa dimajukan, tidak akan bisa dimundurkan. Loh, waktu kok nggak bisa dimajukan, nggak bisa dimundurkan? Berarti nggak kelihatan dong, nggak tahu dong kapan waktunya, ya kan? Padahal waktu yang kita lihat kan bisa tuh, secara manusia kan? Sekarang jam berapa? Lewat berapa? Berapa detik? Hah? Bisa kelihatan kan? Bisa tahu kan? Tapi ini ada waktu yang nggak bisa diprediksi. Berarti waktu ini bukan waktu itu adalah rahasia Allah Subhanahu wa Ta'ala. Silakan nanti dipelajari.